Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta seluruh peserta lomba debat yang luar biasa, saya Sanda Nurlailita akan mematahkan argumen tentang prinsip tim pro, akan membuktikan kenapa pemenuhan prinsip kontrak sebagai tanggung jawab demokrasi pemerintah adalah satu-satunya prinsip yang penting dan hanya bisa eksis di sisi tim pro. Cara praktikal tim pro akan memberikan sebuah obat bagi permasalahan status quo terkait bagaimana apatisme politik yang makin naik-naiknya. Saudara Pro tadi menyatakan bahwa kabinet-kabinet politik adalah kabinet yang terpilih adalah kandidat yang tidak melalui sistem meritokrasi dan beranggapan bahwa kandidat-kandidat yang tidak melewati sistem meritokrasi adalah kandidat-kandidat yang tidak bermutu. Kandidat-kandidat yang ada tentunya tidak serta-merta mencalonkan diri dan dipilih oleh masyarakat, namun sudah melalui tahapan-tahapan seleksi yang telah dijalani sesuai prosedur yang ada. Jadi anggapan tim pro bahwa kandidat-kandidat pemerintah itu tidak bermutu sepenuhnya salah. Kemudian terkait dengan kontra sosial yang memang sudah sepatutnya dipenuhi, namun tidak hanya dapat eksis di sisi tim pro saja, melainkan dapat di sisi lainnya. Contoh, pemerintah tidak hanya memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat saja, namun pemerintah juga harus memenuhi kontrak sosialnya terhadap negara-negara lain yang selama ini telah menjadi negara sekutu. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial merupakan tanggung jawab pemerintah karena sudah diberikan hak dan kewajiban oleh masyarakat kita. Kita lihat dari contoh kebijakan yang dilakukan Donald Trump dengan menaikkan tarif kebutuhan bahan pokok. Beliau tidak serta-merta tanpa alasan memberikan kebijakan terhadap masyarakat Amerika yang ujung-ujungnya akan merugikan. Namun Donald Trump melakukan kebijakan tersebut karena telah menyadari bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Amerika sudah stabil dan sudah sangat terstruktur. Jadi tidak ada salahnya jika Donald Trump menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat Amerika untuk meningkatkan pemasukan negara. Dan Saudara Pro menyatakan bahwa calon-calon kandidat harus diberikan ujian-ujian pengetahuan seperti ekonomi, sosiologi, dan hukum. Sedangkan pemilihan kandidat-kandidat pemerintahan tidak hanya dilihat dari aspek-aspek tersebut, tapi dilihat juga dari keterampilan dalam memimpin dan mengatur sebuah tatanan negara. Bayangkan saja jika seorang ketua buku menjadi pemimpin kita, seorang yang hanya pandai dalam materi namun kurang dalam praktek kepemimpinan dan kurang juga dalam public speakingnya, karena dalam pemerintahan dibutuhkan kandidat yang tidak hanya lihai dalam materi saja, namun juga memiliki mental yang kuat serta jiwa kepemimpinan yang tinggi. Selanjutnya, tim pro menyatakan bahwa sistem meritokrasi dalam demokrasi belum terlaksana dengan kenyataan di negara kita. Sistem meritokrasi telah dilaksanakan. Tim pro menyatakan bahwa kita harus merombak sistem demokrasi, padahal nyatanya sistem demokrasi itu tidak perlu dirombak karena pada zaman dahulu pemikiran orang-orang masih belum terbuka dan masih mau menerima suap penyuapan. Sedangkan pada zaman sekarang masyarakat Indonesia pikirannya sudah terbuka seluruhnya dan sudah dapat berpikir secara kritis, dan sistem suap menyuap itu tidak diterima lagi dalam masyarakat zaman sekarang. Kita lihat contohnya seperti Bapak Deddy Mulyadi dalam pemimpin daerah Jawa Barat. Walaupun beliau tidak melalui ujian tertulis berupa pengetahuan ekonomi, sosiologi, dan hukum dan tidak dipandang melalui latar belakangnya, tapi beliau dapat memimpin dan membuka pandangan masyarakat terhadap sistem kepemimpinan Indonesia yang sekarang lebih berkembang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana permasalahan status quo terkait apatisme politik yang semakin naik. Nyatanya di Indonesia tidak ada yang namanya apatisme politik. Masyarakat mana sih yang tidak peduli akan politik negaranya sendiri? Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu status quo. Status quo merupakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah secara besar-besaran. Saudara Pro menyatakan bahwa masyarakat sudah muak terhadap pemerintahan karena mereka telah memberikan kepercayaan 100% terhadap voting kepada calon-calon kandidat pemerintah, dan saat para pemerintah tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan merasa trauma dan merasa dikecewakan, yang nantinya akan diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Hal tersebut tentunya tidak benar karena dalam demokrasi pemilihan yang sebelumnya banyak sekali terjadi sistem suap penyuap dan banyaknya buzzer-buzzer yang tersebar di seluruh Indonesia, yang artinya masyarakat tidak memberikan 100% kepercayaannya pada kandidat yang telah dipilihnya. Kemudian untuk poin trauma terhadap generasi selanjutnya itu juga tidak benar. Karena apa? Karena generasi yang sekarang ini, generasi Z atau generasi yang sudah terbuka pemikirannya dan sudah kritis pemikirannya, tidak mudah dipengaruhi pikirannya oleh orang-orang zaman dahulu. Kita lihat saja pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo telah memerintah dalam waktu 2 periode. Tentunya dalam periode kedua masa kepemimpinan beliau, ia dipercaya kembali sebagai pemimpin negara, padahal beliau dulunya tidak melewati ujian-ujian pengetahuan seperti ekonomi, sosiologi, dan hukum. Bahkan beliau latar belakangnya tidak memiliki pengalaman dalam bidang kepemimpinan sama sekali, yang artinya dalam pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin negara kita telah melewati sistem meritokrasi yang ada. Pada dasarnya sistem meritokrasi itu adalah sistem pemilihan seorang calon pemimpin tanpa memandang kekayaan, status, serta relasi calon pemimpin. Hadirin,
yang berbahagia. Sekian pematahan argumen dari saya. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.